Nah, dibuka halaman keempat. Di situ pelajaran yang pertama, mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Dan ikuti lagu yang saya contohkan. Seperti biasa, kita menggunakan lagu dengan membaca surat At-Tin terlebih dahulu. Lagunya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bisa ya? Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Membaca surat At-Tin tadi sudah kita baca. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan istimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu punya banyak mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu pernah menyembuhkan orang yang sakit. Terus Nabi Muhammad juga pernah membelah bulan jadi 2. Itu terbukti ya. Terus dari jari Nabi Muhammad ini keluar air, mengeluarkan air yang bisa diminum oleh orang-orang Islam pada saat mereka kehausan. Ya, diminum sampai mereka benar-benar sudah sembuh dari dahaganya. Sudah tidak haus lagi. Diminum seperti itu, keluar air. Itu beberapa mukjizat Nabi Muhammad. Tapi kalian harus tahu bahwa mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kemudian barang siapa yang membaca dan mengamalkan isinya tergolong manusia beruntung dan istimewa. Jadi orang-orang Islam yang belajar dan mengajarkan isi Al-Quran itu adalah orang-orang istimewa. Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan, gimana itu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran itu orang yang paling baik. Wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Tapi selain kita belajar Al-Quran, kita juga mengamalkannya. Itu berarti kita adalah orang yang terbaik. Membaca 1 huruf saja Allah memberi pahala 10 kebaikan. Jadi kita mendapatkan banyak sekali pahala. Jadi 1 huruf ada 10 kebaikan yang kita terima. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Isti'adzah itu ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ta'awudz namanya, atau isti'adzah. Terus kemudian tata cara kita membaca Al-Quran harus diawali dengan
ta'awud dulu. Jadi billahi minasyaitonirrajim, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan cara membacanya harus dengan tartil. Tartil itu artinya membaca sesuai dengan kata, tanda dan barisnya. Dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik tata cara guru atau teman yang sudah lancar membaca atau melafadzkan surat At-Tin. Kalian boleh dengan lagu apa saja, terserah. Tidak harus seperti tadi yang saya contohkan ya. Membaca Al-Quran itu bebas, asalkan panjang pendeknya tepat. Lagunya terserah, pakai lagu apa saja. Terus kemudian ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut. Ini kebanyakan dari kita sudah, insya Allah sudah bisa. Perhatikan tanda baca fathah. Ya, fathah ya seperti itu. Kasroh, dhammah, sukun, tasdid. Kemudian contoh huruf bertasdid. Ad-da. Jadi kalau dal itu di atasnya ada tanda tasdid, itu seakan-akan hurufnya itu double. Seakan-akan hurufnya double. Jadi contoh seperti ada. Seakan-akan ini dal ini ada dua. Tulisannya seperti ini. Ada. Ini namanya tasdid, ini tatkif atau double. Terus kemudian yang nomor 2, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi tadi sudah kita baca dengan suara yang sangat jelas bersama-sama. Kemudian huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Jadi contohnya seperti alif lam. Jadi ini ada dua huruf yang tidak ada harokatnya. Yang pertama alif, yang kedua lam. Ini tasdidnya ada di atas naskah. Alif lam ini tidak dibaca. Kenapa? Karena tidak ada harokat. Jadi langsung buat ini. Jadi setiap kita insya Allah sudah paham tentang itu ya. Kemudian perhatikan perubahan sakal dan hurufnya. Cermati gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Tadi sudah ya. Contohnya, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil.